Hold on. Are you... Yeah, right. Film dimulai dengan dua orang yang mengaku cuma sahabat yang bernama Ele dan Lee yang sedang asik nongkrong sambil ngegosip di kolam renang. Tiba-tiba kakak Lee yang bernama Noah pun muncul dan menagih armornya yang sempat dipinjam oleh Lee. Di sana sepertinya Ele ini diam-diam suka kesensem sama si Noah ini. Tapi apa daya, Lee telah menetapkan aturan yang dimana di antara sahabat atau saudara masing-masingnya dilarang saling mencintai. Jadi mau gimana pun Ele hanya bisa jadi pemuja rahasianya aja. Di hari berikutnya saat akan berangkat sekolah, ia mendapati sebuah masalah di mana badannya semakin lama semakin gemoy. Dan itu membuat celananya pun sobek. Dan ia yang tidak punya celana cadangan pun akhirnya terpaksa harus memakai rok yang cukup imut. Namun masalah Ele tak berhenti sampai di situ karena rok gemoynya itu menjadi pusat perhatian para kaum Adam. Hingga seorang laki-laki pun tanpa basa langsung mencolek bemper belakang miliknya. Noah pun yang melihat hal tersebut tidak terima dan tanpa pikir panjang langsung memberikan salam olahraga pada orang tersebut. Akibatnya mereka berdua pun ditegur oleh pihak sekolah dan dipanggil ke ruangan BP. Keesokan harinya saat sedang di kelas, Ele mendapati surat permintaan maaf dari pria yang tempo hari mencolek bempernya dengan jurus playboy. Pria yang bernama Tupen ini tanpa diduga rupanya berhasil menarik perhatian si Ele. Ele yang tidak mau semudah itu memaafkan perbuatannya, ia memberi Tupen ini sedikit tantangan, yaitu kalau ia ingin dimaafkan dia harus menggunakan rok gemoy di hadapan semua murid kelasnya. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba datanglah dengan pedenya si Tupen ini masuk ke dalam kelas memakai rok yang sangat gemoy. Sontak membuat semua orang di ruangan itu pun tertawa terbahak-bahak kecuali si Noah yang tampak kesal dan cemburu melihat Ele menerima permintaan maaf si Tupen. Dan bahkan dengan mudahnya ia mengiyakan semua ajakan Tupen untuk bermalam mingguan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ele yang sudah sangat semangat untuk apel pertama kalinya selama hidupnya itu dan setia menunggu kedatangan si Tupen. Namun sayangnya setelah berjam-jam di sana Tupen tak kunjung datang tuh dan membuat si Ele pun jadi nggak mood sama sekali. Ia pun langsung kesal dan lantas mengajak si Lee untuk bermain ke time zone untuk memperbaiki mood yang sudah hancur tuh. Tapi tak lama kemudian tanpa diduga Tupen pun datang ke sana. Tupen menjelaskan bahwa ia telat menemuinya karena Noah melarangnya untuk bertemu dengan si Ele. Dan bukan hanya itu, Tupen juga mengatakan kalau Noah mengancam siapapun yang berani mendekati si Ele. Ele yang kesal pun dengan sikap Noah langsung menghubunginya dengan santai. Noah menjawab kalau dia hanya berniat melindunginya saja. Karena Noah tahu kalau si Ele ini gak pernah ngapel sebelumnya. Dan tentu saja hal tersebut membuat si Ele menjadi semakin jengkel kepada si Noah. Pagi harinya ia bersama dengan Lee mempunyai ide yang sangat gokil dengan penggalangan dana. Ia pun mengadakan sebuah kontes adu air liur. Terlihat di sana mereka sedang mempresentasikan bagaimana konsep yang akan mereka laksanakan nantinya. Namun karena beberapa hari mereka tidak yakin atas ide tersebut, ia pun langsung menarik perhatian kaum Hawa dengan menggunakan Ele yang mana terpaksa bohong dengan mengatakan kalau Noah juga akan bergabung dalam acara tersebut. Kayaknya si Noah ini menjadi pusat perhatian banget guys. Dan di suatu malam bersama teman satu sekolahnya mengadakan pesta di sebuah villa. Ele yang menghadiri acara tersebut sendiri dari tadi mencari keberadaan Noah dan berniat untuk membujuknya agar mau mengikuti kontes adu liur tersebut. Setelah dicari ke sana kemari, Ele pun akhirnya menemukan si Noah yang ternyata sedang sibuk bertukar air kehidupan dengan yang lain. Melihat hal tersebut, Ele pun yakin kalau si Noah akan bersedia ikut dalam acaranya tersebut. Tapi sialnya ternyata Noah menolak mentah-mentah ajakannya. Ele yang kecewa pun melampiaskan semua unek-uneknya dengan meminum minuman sampai ia oleng. Bahkan ia pun sampai naik ke atas meja dan melepas satu persatu armornya hingga terjatuh tak sadarkan diri. Di keesokan harinya Ele pun terbangun dan langsung panik setelah mengetahui dia berada di kamar si Noah. Dia mencoba menenangkan dirinya tapi tiba-tiba Noah baru saja datang. Dengan santainya ia pun berjalan di hadapan si Ele menggunakan handuk aja. Ele yang terkejut pun langsung turun dari tempat tidurnya. Tapi keterkejutan itu bertambah setelah ia sadar ternyata ia tidak memakai satupun armornya tersebut. Dan saat berusaha untuk mengambil pakaiannya di lantai, mereka berdua pun bertabrakan kepalanya. Tanpa sengaja perkakas Noah pun malah menggeliat-menggeliat kemana-mana. Dan akhirnya Ele yang merasa malu pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Lee pun menyiapkan tempat untuk kontes air liur yang akan mereka adakan. Tapi bukannya bekerja sama, mereka malah bermain-main saling menyiram satu sama lain menggunakan cat. Hingga seluruh pakaian dan wajah mereka pun berlumuran cat.
Setelah semuanya selesai, Ele lantas pergi ke kamar kecil untuk mencuci wajahnya. Tapi dia sangat terkejut saat tahu bahwa ia ternyata salah masuk toilet. Dan ternyata itu adalah toilet pria, di mana semua orang pun langsung meneriakinya hingga membuat si Noah marah dan mendesaknya untuk segera pergi dari sana. Namun si Ele emang ingin sedikit caper kepada si Noah. Ia malah melepas semua armornya dan bergeol-geol di depan pala siluman buaya buntung. Setelah dirasa semuanya cukup, Ele pun lantas pergi dengan gemuruh teriakan dari para fans dadakannya. Tibalah di suatu malam di mana hari kontes liur pun dilaksanakan. Terlihat banyak sekali orang yang hadir untuk berpartisipasi. Namun sialnya Ele dan Lee pun malah mendapatkan masalah karena mayoritas dari mereka hanya ingin dengan kehadiran si Noah. Ele dan Lee pun yang sudah kehabisan cara untuk memujuk Noah akhirnya kehabisan cara harus bagaimana lagi. Akhirnya dengan terpaksa mereka menggantikan Noah dan Lee yang merupakan adiknya sendiri. Hal tersebut tentu saja membuat para fans Noah menjadi sangat kecewa dan pergi begitu saja. Namun tanpa diduga datanglah seorang ciwi bernama Rachel yang menawarkan diri untuk menukar air liurnya. Dan saat Lee melepas penutup matanya, ia pun langsung dibuat kesemsem pada ciwi bening di hadapannya. 1 jam sebelum acara itu ditutup, salah satu pengunjung mengetahui bahwa di barisan berikutnya adalah seorang pria kutu buku. Ia pun langsung membatalkan antrian selanjutnya dan lantas cekcok dengan si Ele yang ternyata telah membohongi acara mereka. Sebagai konsekuensinya mereka meminta si Ele sendirilah yang menggantikan gilirannya pada saat itu. Sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap acara tersebut, ia pun dengan terpaksa mengiyakan dan mengganti posisi antrian itu. Tapi tanpa ia tahu ternyata di belakang Noah memotong antrian sehingga Noah dan Ele lah yang mendapat giliran untuk beradu argumen. Ele dengan penuh grogi terus melakukan acara tersebut dan dia belum pernah sama sekali saling transfer tuh. Namun tanpa mendengarkan bacotan si Ele, Noah tanpa basa-basi langsung menyeruduk punya si Noah. Merasa tidak asing dengan bau air liur milik si Ele, ia pun langsung membuka penutup matanya. Dan seketika hatinya pun mulai berdebar karena melihat Noah lah yang ada di hadapannya. Dirasa kontes tadi belum memenuhi nutrisi mereka, ia pun langsung melanjutkan aksi epik mereka itu. Lee yang melihat hal itu sontak membuat marah kepada mereka karena telah melanggar perjanjian. Ele mengerti betapa ketatnya aturan itu untuk Lee yang memang selalu kalah dari si Noah, dan dengan mudahnya membuat para ciwi-ciwi prat-prat karenanya. Setelah acara selesai, Ele pun hendak pulang melihat Noah sedang bersama ciwi lain. Ia pun menyaksikan hal tersebut, entah kenapa timbul rasa cemburu dalam hatinya. Tak mau larut dalam kegalauan, Ele pun langsung bergegas pulang dan tanpa disangka Noah menyusul dan menawarkan sebuah tumpangan. Dalam perjalanan pulang, hujan pun mulai turun dengan sangat deras. Saat sedang berteduh di sebuah gazebo, Noah terbawa suasana dan ia pun nyosor gitu aja dan mendadak ia pun memanen pepaya miliknya. Dan ketika mereka pun ngesuh-suh bersama di kebun, tiba-tiba datanglah penjaga keamanan yang tiba-tiba mengemergokinya. Suatu malam saat berada di sebuah pesta pantai, Ele yang sedang menikmati api unggun tiba-tiba diajak membersihkan perkakas oleh seorang pria bernama Warren. Untungnya Noah dengan sigap segera datang dan menolongnya. Ele yang tak mau terjadi keributan lantas mengajak si Noah untuk segera pulang dari sana. Tapi saat mereka sedang pergi, si Warren malah memperkeruh keadaan dengan mengejek mereka berdua. Dan tanpa babi bu-bebo, Noah pun langsung memberikan moga mentah kepada si Warren itu dan mengajak si Ele untuk pergi dari sana. Noah pun mengajak Ele ke suatu tempat di atas bukit Hollywood, dan di sana mereka sepakat untuk menjalin hubungan diam-diam atau istilah back secret. Mereka pun merayakan hari jadinya dengan memanen rumput bukit Hollywood. Setiap hari mereka tanpa henti belajar bersama hingga mereka tiba-tiba didatangi oleh si ibu Noah yang tanpa mengetuk pintu kamarnya. Tanpa pikir panjang, si Ele pun langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat ibunya datang, ia pun bertanya tentang kuliahnya. Di sana Ele pun menjawab kalau ia berencana berkuliah di luar negeri dan tentu saja akan meninggalkan si Ele. Mendengar hal itu, ia pun sangat sedih karena akan berpisah dengan si Noah. Tapi lebih penting untuk sekarang itu bagaimana si Ele keluar dari kamar itu. Hari-hari pun terus berganti. Ele dan Noah pun sering ngapel bersama dan menghabiskan waktu. Tanpa disadari, Lee juga sedang disibukkan oleh pepaya milik si Rachel. Suatu hari ketika sedang membantu Noah untuk memperbaiki motornya, Ele yang sedang mengambil sesuatu tanpa sengaja terjatuh hingga membuat wajahnya terluka. Namun sayangnya saat si Noah mengobatinya, tiba-tiba si Lee pun datang dan langsung menuduh kakaknya itu telah melukai si Ele. Ele pun berusaha untuk meredakan emosi Lee dan meyakinkan bahwa Noah lah tidak menyakitinya. Setelah Lee pergi dan percaya dengan apa yang Ele katakan, Ele pun memberikan hadiah spesial untuk si Noah karena telah melindunginya selama ini.
Namun tak disangka Lee yang tiba-tiba kembali tanpa sengaja melihat kelakuan dua sahabatnya itu. Lia sangat kecewa dan marah pun lantas pergi dari sana. Noah pun berusaha ingin menjelaskannya, namun sayangnya ia menolak untuk mendengarkan apa dan penjelasan dari si kakaknya itu. Ia malah membogem kakaknya sendiri. Tapi karena memang Noah ini lebih kekar daripada adiknya, ia justru malah membokam adiknya tersebut dan seketika membuat Lee pergi dari sana. Ellie yang kesal pun langsung memaki-maki Noah karena telah menyebabkan semua ini menjadi semua berantakan. Karena tidak terima juga, Noah pun akhirnya meninggalkan si Ellie. Dua minggu telah berlalu, Noah pun menghilang entah kemana. Ia tidak pernah lagi masuk ke sekolah, yang tentu saja beresiko pada kelulusannya dan juga kuliah di luar negerinya. Ellie yang tak mau kehilangan sahabatnya sedari kecil itu kemudian membujuk Lee, di mana dia tidak peduli sama sekali berapa kamu marah, dan karena jika sahabatnya memberikan es krim harus dimaafkan semua kesalahannya. Namun usahanya sia-sia, di mana Lee tetap cuek bahkan membuang es krim yang diberi. Di tempat lain, Noah mendatangi kediaman Ellie dan bertemu dengan ayahnya. Ia bercerita pada ayah Ellie bagaimana ia mencintai anaknya dan ingin serius kepadanya. Sementara di sisi lain, Lee menghampiri si Ellie yang telah menggalau di time zone. Awalnya mereka terlihat masih ragu, tapi akhirnya mereka pun kembali menari bersama dan telah berbaikan. Singkat cerita, pada malam kelulusan akhirnya tibalah si Ellie datang ke sana bersama dengan Lee dan Rachel. Mereka menikmati malam itu dengan menari bersama dan mengenang masa-masa sekolahnya. Tapi tanpa mereka sangka ternyata arena adu liur pun kembali diadakan di tengah-tengah suasana itu. Noah tiba-tiba saja muncul di situ dan sontak membuat semua para ciwi-ciwi berteriak kegirangan. Tapi ternyata Noah di sana tidak untuk itu. Di depan para banyak orang, mereka pun menyatakan bahwa dia sangat kesemsem pada si Ellie. Tapi si Ellie yang menghargai pengasaan si Lee, ia pun dengan terpaksa menolak dan lantas pergi dari sana. Sepulang dari acara kelulusan, Noah pun menemui Lee yang ada di rumahnya untuk meminta maaf. Dia juga memberitahu adiknya itu betapa besar cintanya terhadap si Ellie sangatlah tulus. Dia juga memberitahu kepada adiknya itu bahwa betapa besar cintanya terhadap si Ellie. Selain itu, dia juga berpamitan karena besok dia akan berangkat kuliah ke luar negeri. Malam berikutnya, Lee berniat untuk memberi kejutan untuk Noah, di mana di sana ia yang berpakaian Batman mengajak si Ellie dengan kostum kucing garongnya. Lee pun memberitahu si Ellie bahwa si Noah akan berangkat ke Harvard pada hari ini. Ia percaya kalau ini adalah hadiah terbaik untuknya. Pesta pun dimulai dan semua orang bersenang-senang kecuali si Ellie yang terus kepikiran dengan si Noah. Karena sudah tidak bisa menahan perasaannya, Ellie pun langsung memutuskan untuk meninggalkan pesta itu. Lee yang melihatnya pun lantas mengejarnya. Namun di sana menceritakan semua kisah yang dimana sekarang hatinya sangat hancur karena kepergian Noah. Dia mengaku bahwa dia telah kesemsem dengan si Noah. Dan jika Lee tidak bisa menerima ini, mungkin terbaik adalah mereka tidak bisa bersahabat lagi. Ellie pun menyadari dia harus melanggar semua aturan yang mereka buat dengan mengejar si Noah yang akan berangkat ke Harvard. Untungnya Lee bisa memahami perasaan si Ellie dan mereka berdua pun berpencar untuk mencari si Noah. Namun sayangnya Noah tak kunjung ditemukan. Ellie yang sudah kecewa pun dengan terpaksa harus pulang ditemani si Lee. Di sana mereka pun kembali curcol bahwa ia telah menyesal karena tidak memberitahu Noah bagaimana perasaan si Ellie. Dia juga ingin si Noah ini selalu ada di samping si Ellie. Tapi semuanya sudah terlambat. Namun di tengah kegalauannya, Lee tiba-tiba membuka topengnya dan ternyata itu adalah si Noah. Ellie yang sangat terkejut pun sampai-sampai harus menabrak sebuah mobil yang ada di depannya. Noah pun bertanya apa yang harus dilakukan jika mereka terdampar di tempat sesepi ini. Dan Ellie pun langsung menjawab, gas aja lah. Hari berikutnya mereka pun menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bersama. Hingga akhirnya si Ellie pun mengantarkan Noah ke bandara. Sebelum berpisah, tidak lupa mereka memberikan serudukan maut untuk si Ellie. Ellie dengan sangat jelas tampak sangat sedih karena ditinggal oleh si Noah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun langsung pulang menaiki motor milik si Noah dan film pun tamat.